Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Isu ini pertama kali muncul beberapa tahun lalu, namun kini kembali menjadi sorotan publik. Banyak pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah yang dimiliki oleh Presiden Jokowi, dan hal ini menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Isu yang pernah beredar di masa lalu ini kembali menghangat. Berbagai media massa dan platform media sosial ramai membahas topik ini, memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Banyak yang merasa bahwa isu ini sengaja diangkat kembali untuk tujuan tertentu. Publik dihebohkan dengan pemanggilan beberapa pihak oleh Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian bergerak cepat untuk menyelidiki laporan yang masuk terkait dugaan pencemaran nama baik ini. Mereka memanggil sejumlah saksi dan pihak terkait untuk dimintai keterangan. Pemanggilan ini terkait laporan dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden Jokowi. Beberapa pihak yang dipanggil adalah mereka yang diduga menyebarkan informasi palsu mengenai ijazah presiden. Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kebenaran isu tersebut. Kasus ini bermula dari laporan sejumlah relawan Jokowi. Mereka merasa bahwa tudingan ini adalah upaya untuk menjatuhkan nama baik presiden. Para relawan ini kemudian melaporkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas penyebaran informasi tersebut. Mereka melaporkan beberapa pihak yang diduga menyebarkan informasi palsu. Informasi yang beredar di media sosial dan media massa ini dianggap merugikan Presiden Jokowi dan mencemarkan nama baiknya. Para relawan berharap agar pihak berwenang dapat menindak tegas para pelaku penyebaran informasi palsu ini. Informasi tersebut terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. Banyak yang mempertanyakan apakah ijazah tersebut benar-benar asli atau hanya rekayasa. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi dan teori konspirasi di kalangan masyarakat. Beberapa nama yang dilaporkan antara lain Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keduanya dikenal sebagai tokoh yang sering mengkritik pemerintah dan memiliki pengaruh besar di media sosial. Mereka dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi palsu ini. Keduanya dikenal publik sebagai pengkritik pemerintah. Mereka sering menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai platform, baik itu media sosial maupun media massa. Kritik-kritik mereka seringkali menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan. Mereka kerap menyuarakan kritik melalui media sosial dan media massa. Publik pun bertanya-tanya, apakah tudingan ini benar-benar memiliki dasar yang kuat atau hanya sekedar isu yang dihembuskan untuk menjatuhkan reputasi Presiden Jokowi? Apakah tudingan ijazah palsu ini memiliki dasar yang kuat? Banyak pihak yang menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Mereka berharap agar kebenaran segera terungkap dan isu ini tidak lagi menjadi polemik di masyarakat. Atau hanya sebatas isu untuk menjatuhkan reputasi Presiden Jokowi. Hanya waktu yang akan menjawab. Sementara itu, masyarakat diharapkan tetap tenang dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Polda Metro Jaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan relawan Jokowi. Pada 15 Mei 2025, Roy Suryo dan Dr. Tifa dipanggil untuk dimintai keterangan. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Roy Suryo tiba lebih dulu, disusul kemudian oleh Dr. Tifa. Keduanya datang didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Pemeriksaan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa berlangsung selama beberapa jam. Polisi mencecar keduanya dengan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan tersebut seputar keterlibatan mereka dalam penyebaran informasi dugaan ijazah palsu. Usai menjalani pemeriksaan, Roy Suryo memberikan keterangan kepada wartawan. Ia tampak tenang dan percaya diri saat menjelaskan situasi yang dihadapinya. Ia mengaku dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan tersebut seputar identitas, latar belakang pendidikan, hingga aktivitasnya di media sosial. Roy Suryo menjelaskan bahwa ia selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak pernah menyebarkan informasi yang tidak benar. Roy Suryo menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebarkan informasi palsu. Ia merasa bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya merupakan upaya untuk menjatuhkan reputasinya. Ia mengaku hanya mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Menurutnya, sebagai warga negara, ia berhak untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap janggal.
Pertanyaan tersebut ia ajukan karena merasa ada kejanggalan. Ia menambahkan bahwa pertanyaannya didasarkan pada informasi yang ia terima dari berbagai sumber. Saya hanya mempertanyakan, bukan menuduh, ujar Roy Suryo. Ia menegaskan bahwa niatnya hanya untuk mencari kebenaran, bukan untuk menuduh atau menyebarkan fitnah. Roy Suryo juga mengkritik laporan yang dilayangkan relawan Jokowi. Ia merasa bahwa laporan tersebut dibuat tanpa dasar yang kuat dan hanya untuk mengalihkan perhatian publik. Menurutnya, laporan tersebut tidak jelas. Ia merasa bahwa laporan tersebut dibuat dengan tujuan tertentu yang tidak ia mengerti. Ia mengaku heran karena status hukum kasus ini belum jelas. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam kasus ini. Belum ada tersangka yang ditetapkan. Ini laporan aneh. Roy Suryo merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan laporan ini. Saya dilaporkan, tapi tidak ada tersangkanya, kata Roy Suryo. Ia berharap agar pihak berwenang segera memberikan kejelasan mengenai kasus ini. Nama Roy Suryo tentu tidak asing di telinga publik. Pria kelahiran Yogyakarta 18 Juli 1968 ini dikenal sebagai pakar telematika. Ia kerap muncul di media massa memberikan analisis terkait kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi. Roy Suryo merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia meraih gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Selain sebagai pakar telematika, Roy Suryo juga pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora. Ia menjabat sebagai Menpora pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Section 5. Telematika. Keahlian di balik kontroversi nama Roy Suryo lekat dengan istilah telematika. Sebagai seorang pakar di bidang ini, ia telah banyak berkontribusi dalam berbagai kasus yang melibatkan teknologi informasi. Telematika sendiri merupakan gabungan dari kata telekomunikasi dan informatika. Ini adalah bidang yang mempelajari bagaimana teknologi komunikasi dan informasi dapat digabungkan untuk menciptakan solusi yang inovatif. Bidang ini mempelajari tentang teknologi yang menggabungkan telekomunikasi dan informatika. Para ahli di bidang ini bekerja untuk mengembangkan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola informasi. Sebagai pakar telematika, Roy Suryo sering dimintai keterangan terkait kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi. Ia dikenal karena kemampuannya dalam menganalisis data dan memberikan pandangan yang mendalam. Ia pernah terlibat dalam analisis kasus video porno Ariel Noah, yang menjadi salah satu kasus paling kontroversial di Indonesia. Selain itu, ia juga terlibat dalam kasus video asusila Luna Maya dan Cut Tari, yang juga menarik perhatian publik secara luas, dan kasus pencemaran nama baik via Twitter, di mana ia memberikan analisis mendalam tentang bukti digital yang ada. Keahlian Roy Suryo di bidang telematika tak jarang menuai kontroversi. Beberapa pihak menganggap bahwa analisisnya seringkali memicu perdebatan. Ia pernah dikritik karena dianggap memanfaatkan keahliannya untuk kepentingan politik. Tuduhan ini muncul karena keterlibatannya dalam beberapa kasus yang memiliki implikasi politik. Namun, Roy Suryo menepis tudingan tersebut. Ia selalu menegaskan bahwa dirinya bekerja berdasarkan fakta dan data yang ada. Ia mengaku selalu bersikap profesional dalam setiap kasus yang ditanganinya. Menurutnya, integritas dan objektivitas adalah hal yang paling penting dalam pekerjaannya sebagai pakar telematika. Section 6. Saksi lainnya tidak hadir. Selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, Polda Metro Jaya sebenarnya juga memanggil seorang saksi lainnya. Saksi tersebut berinisial ES. Namun ES tidak hadir dalam panggilan pertama. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait ketidakhadiran ES. Polisi masih akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap ES. Ketidakhadiran ES tentu saja menimbulkan tanda tanya. Publik menduga-duga apa gerangan yang menyebabkan ES tidak memenuhi panggilan polisi. Apakah ES takut diperiksa? Atau ada alasan lain? Section 7. Laporan balik dari relawan Jokowi. Kasus dugaan ijazah palsu ini berujung pada saling lapor. Setelah sejumlah relawan Jokowi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, giliran Roy Suryo yang melaporkan balik. Roy Suryo melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.
Pihak-pihak yang dilaporkan antara lain sejumlah akun media sosial yang dinilai telah menyebarkan informasi bohong tentang dirinya. Saling lapor antara kedua belah pihak semakin memperkeruh suasana. Publik semakin bingung mencari kebenaran di tengah banjirnya informasi. Section 8. Menunggu kepastian di tengah kegaduhan. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi masih bergulir. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Publik pun masih menunggu kepastian hukum dari kasus ini. Di tengah kegaduhan yang terjadi, publik diharapkan untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Serahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Selalu saring sebelum sharing. Section 9. Pelajaran dari kasus dugaan ijazah palsu. Kasus dugaan ijazah palsu ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa menyebarkan informasi tanpa mengetahui kebenarannya dapat berakibat fatal. Kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Masyarakat harus cerdas dalam menyikapi berbagai isu politik yang berkembang. Jangan sampai kita terjebak dalam polarisasi dan politik identitas. Mari bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.